Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang operasi hitung akar-akar persamaan kuadrat. Oke, di sini kita akan mencari apa? Hasil operasi hitung pada akar-akar persamaan kuadrat. Nah, coba perhatikan di situ model soalnya. Kita akan bahas dua soal. Nah, di situ ada persamaan kuadrat. Yang pertama, x kuadrat dikurangi 6x plus 4 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, di situ mempunyai akar-akar P dan Q. Nah, kita disuruh menentukan hasil operasinya, yaitu P kuadrat ditambah Q kuadrat, 4PQ kuadrat ditambah 4P kuadrat Q, kemudian P per 2Q ditambah Q per 2P, kemudian 3 per P kuadrat ditambah 3 per Q kuadrat. Oke ya, begitu. Nah, langsung aja kita mulai untuk soal yang nomor 1 dulu ya. Nah, sebenarnya kita ingat dulu, jika kita punya bentuk persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx plus c ya, sama dengan 0, itu mempunyai akar-akar P dan Q, gitu ya. Maka hasil operasi penjumlahan akar-akar P plus Q itu sama dengan minus B per A. Tapi kalau perkaliannya apa? Kalau perkaliannya itu P dikalikan Q, gitu ya, PQ itu sama dengan C per A, gitu ya. Nah, ini dasar nanti kita akan menghitung hasil operasi akar-akar persamaan kuadrat, gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 1 kita punya apa nih? X kuadrat dikurangi 6x ditambah 4 sama dengan 0, gitu ya. Berarti di sini A-nya itu sama dengan 1, itu B-nya sama dengan minus 6, C sama dengan 4, gitu ya. Nah, berarti kalau akar-akarnya P dan Q, berarti kita punya P plus Q itu sama dengan minus B per A. Berarti minus B-nya berapa? Minus 6, A-nya 1. Berarti berapa? 6, gitu ya. Kemudian PQ-nya, perkaliannya, PQ itu kan sama dengan C per A, gitu ya. C-nya berapa? 4 per 1 sama dengan 4, gitu ya. Nah, sekarang kita cari hasil operasi akar-akarnya. Yang pertama kita cari P kuadrat ditambah Q kuadrat. Oke ya. P kuadrat ditambah Q kuadrat itu sama dengan P plus Q kuadrat dikurangi apa? 2P Q. Ingat ya rumus ini ya. Saya sudah jelaskan di YouTube di channel kita. Kemarin sudah saya bahas tentang ini, pembahasan ini, cara menjabarkannya ya. Sekarang kita tentukan nilainya. Tadi kita punya P plus Q tadi berapa? 6, berarti ini 6 kuadrat dikurangi 2 kali PQ-nya 4 ya. Berarti berapa? 36 dikurangi 8, gitu ya. Hasilnya adalah 28. Oke ya, kita sudah tahu hasil P kuadrat ditambah Q kuadrat itu 28. Lanjut soal yang nomor 2, kita cari 4P Q kuadrat ditambah 4P kuadrat Q. Nah, itu kan sama dengan berapa ini? 4, kita gunakan sifat distributif ya. 4P Q, gitu kan? Dikalikan Q plus P, gitu ya. Berarti sama saja dengan apa? 4PQ kita kalikan dengan P plus Q. Ini cuma dibalik aja ya. Sama dengan berapa? 4PQ, 4 PQ-nya tadi berapa? 4. P tambah Q berapa tadi? P tambah Q hasilnya adalah 6. Berarti 4 kali 4 kali 6, hasilnya adalah 96. Oke ya. Nah, sekarang lanjut soal yang ketiga, yaitu kita cari P per
2Q ditambah Q per 2P. Karena penyebutnya beda, berarti kita samakan menjadi 2PQ, gitu ya. Yang atas apa tadi? Karena ini kurang P ya, berarti kita kalikan P untuk yang ini. Menjadi ini kan kalikan P, maka yang atas juga kalikan P, menjadi P kuadrat ditambah ini samakan 2PQ. 2P ini 2PQ, berarti kan dikalikan Q ya. Nah, berarti yang atas juga kalikan Q menjadi Q kuadrat. Sehingga menjadi apa? Karena penyebutnya sudah sama, berarti P kuadrat ditambah Q kuadrat per 2PQ. Nah, tadi kita punya apa tadi? P kuadrat ditambah Q kuadrat. Hasilnya tadi adalah 28. Kita tulis saja 28, kita bagi dengan 2 PQ. PQ adalah 4. Gitu ya. Nah, 28 per 8. Gitu ya. Kalau kita sederhanakan menjadi berapa? 7 per 4. Gitu ya. Oke, sekarang soal yang nomor 4 itu kita cari 3 per P kuadrat ditambah 3 per Q kuadrat, gitu kan? Kita samakan penyebutnya, itu menjadi apa? P kuadrat Q kuadrat, gitu ya. Berarti kalikan, di sini menjadi 3 P kuadrat ditambah 3 Q kuadrat, gitu ya. Nah, sehingga menjadi apa ini? Menjadi 3 P kuadrat ditambah Q kuadrat, kita bagi dengan PQ kuadrat, gitu ya. Nah, berarti kan di situ kita punya ini ya. Oke. Nah, di situ ada PQ kuadrat. Nah, perhatikan 3 dikalikan berapa tadi? Kita punya P kuadrat tambah Q kuadrat itu kan 28. Kita bagi dengan PQ kuadrat, 4 kuadrat. Berarti 4 kuadrat itu kan 16 ya. Nah, berarti 3 kali 28 dibagi 16. Oke. Kita coret, ini kita bagi dengan 4 ya. Berarti ini dapat 4, ini dapat 7. 3 kali 7 hasilnya 21 per 4. Oke ya, udah paham ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Nomor 2 kita punya 2x kuadrat. Ini nomor 2 ya. 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita punya A-nya sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan minus 5. Berarti kalau kita cari P plus Q-nya berapa? P plus Q itu sama dengan B per A, minus B per A. Berarti minus 4 per 2 ya, sama dengan minus 2. Kalau PQ itu sama dengan berapa? PQ itu C per A. C-nya adalah minus 5 per 2. Itu sama dengan minus 5 per 2. Gitu aja ya. Nah, sekarang kita tentukan dulu nomor 1. Kita cari apa? P kuadrat ditambah Q kuadrat. Sama dengan P plus Q kuadrat dikurangi 2PQ. Gitu ya. Sama dengan berapa? P plus Q kuadrat. Ingat, itu ada minus 2 kuadrat dikurangi 2 dikali minus 5 per 2. Gitu ya. Sama dengan berapa? Minus 2 kuadrat itu kan 4. Minus ini kita coret ya, berarti dikurangi minus 5. Gitu ya. Sama dengan 4 dikurangi minus 5, sama saja dengan 4 ditambah 5. 9 ya. Nah, sekarang yang nomor 2 kita cari apa? 4P kuadrat itu ya. Oke, kita cari 4P kuadrat, maaf 4P Q kuadrat ditambah 4
P kuadrat X itu sama dengan 4 PX dikalikan dengan P plus X, gitu ya. Sekarang kita masukkan angkanya. 4 PX nya tadi berapa? Minus 5 per 2 dikalikan jumlahnya tadi adalah minus 2, gitu ya. Oke, sekarang kita cari, ini kita coret aja, bisa ya, menjadi 4 dikalikan minus 5 dikalikan minus 1, hasilnya adalah 20, gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 3 kita cari apa? Kita cari ini P per 2X, gitu ya, ditambah X per 2P. Itu tadi rumusnya sama dengan ini ya, kita cek aja. Kita langsung ini ya. Nah, P kuadrat ditambah X kuadrat kita bagi dengan 2PX, gitu ya. P kuadrat ditambah X kuadrat tadi hasilnya adalah 9. 2PX 2 dikalikan minus 5 per 2, gitu ya. Kan PX nya tadi kan adalah minus 5 per 2, gitu ya. Oke, sama dengan berapa? Minus 9 per, ini kita coret aja ya, menjadi minus 5. Berarti 9 dibagi minus 5 itu sama dengan minus 9 per 5. Oke ya, begitu ya. Nah, sekarang soal yang nomor terakhir, 3 per P kuadrat ditambah 3 per X kuadrat. Tugas Anda untuk latihan mengerjakannya. Oke, begitu. Kalau sudah jawab, silahkan komen di bawah. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.